Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Informasi yang tengah ramai diperbincangkan warganet yakni sebuah studi yang dilakukan para ilmuwan di Stanford University, Amerika Serikat meneliti aktivitas masyarakat di sejumlah negara. Studi ini mengungkapkan bahwa negara Indonesia menjadi negara paling malas berjalan kaki di seluruh dunia. Oke, menarik sekali pemirsa. Dalam studi ini, masyarakat Indonesia rata-rata hanya berjalan 3.513 langkah setiap hari. Penelitian dilakukan terhadap 717.627 orang dari 111 orang di berbagai belahan dunia dalam waktu 95 hari yang dilakukan dengan cara pelacakan pergerakan smartphone. Kita tertampar, kita jadi ya jalan di tempat saja ya mendengarnya gemah. Biar nambah dari 3.000 menjadi 4.000. 4.000 langsung 5.000. Nah, lantas apa alasan warga sehingga mereka malas berjalan kaki? Coba kita simak tanggapan masyarakat berikut ini. Mungkin karena fasilitas jalan kakinya tidak fasilitas umum yang diciptakan pemerintah itu kurang standar ya. Misalnya seperti trotoarnya terlalu tinggi, harus naik turun itu, terus perawatannya kurang bagus, itu juga salah satu faktor orang untuk malas jalan kaki. Mungkin karena di sini daerahnya naik turun, jadi mungkin kalau kita jalan kaki itu sering tenaganya habis gitu, jadi lebih sering pakai motor juga gitu. Enggak, Pak. Kenapa, Mbak? Tergantung. Kalau misalnya jalan kaki itu kalau cuacanya atau suasananya enak ya enak, tapi kalau lagi panas gitu ya males, Pak. Iya, karena susah kita mau jalan lewat manapun juga, meskipun sudah terintegrasi, tapi jalur untuk siapa jalan kakinya kita semakin sempit juga ya, Gemma ya. Belum harus kadang rebutan. Nah, sama rebutan juga. motor, Padahal kan PKL. prioritas utama kan berjalan kaki. Betul. Tapi ngomong-ngomong pemirsa, bagaimana sih hasil studi ini menurut kacamata seorang pengamat gaya hidup? Kita akan coba membahasnya bersama dengan Mas Muammar MK yang sudah bergabung bersama dengan kita saat ini. Ya, selamat siang Mas Muammar MK. Panggilannya apa nih, Mas? Halo Mas. Halo, Mas. Halo, Sudah bergabung bersama kami? selamat siang. Selamat siang Mas Muammar MK. Oke, Mas, saya mau minta tanggapan dulu nih. Kami kan cukup tertampar juga nih, dibilang katanya Indonesia paling malas jalan kaki. Ya, menurut Anda bagaimana? Setuju nggak dengan studi itu? Ya. Kalau masyarakat perkotaan, terutama yang tinggal di Jakarta mungkin atau kota-kota atau Surabaya misalnya, barangkali studi itu mungkin akan masuk gitu, bahwa kita orang yang paling malas jalan kaki. Kalau masyarakat perkotaan ya gitu. Karena kebetulan saya juga tinggal di perkotaan gitu, Jakarta dalam hal ini gitu, jadi ada banyak hal sih. Salah satunya adalah faktor bahwa misalnya trotoar itu tidak aman bagi pengguna jalan misalnya gitu. Walaupun sekarang lagi ada program perbaikan trotoar, tapi beda sekali gitu, bahwa suasananya orang merasa nggak nyaman berjalan di trotoar gitu. Paling seminggu sekali itu pun juga ada program Car Free Day seperti itu. Tapi lagi-lagi untuk sampai menjadikan bahwa jalan kaki itu adalah habit gitu, menjadi rutinitas sehari-hari bagi masyarakat perkotaan, barangkali studi itu masuk akal gitu. Nih Mas Muammar, saya mau nanya, saya kan sebagai perempuan terkadang merasa tidak aman jalan di trotoar. Mungkin ada yang catcalling, ada yang menggoda. Nah, Mas sendiri melihat itu bagaimana? Iya, itu salah satunya, bahwa tidak ada jaminan keamanan berjalan di trotoar gitu. Baik, tidak hanya bagi perempuan, tapi juga bagi laki-laki ya. Jadi berlaku yang sama barangkali. Mungkin juga akan lebih berbahaya bagi perempuan, karena secara tata kota gitu ya, saya kelilingi hampir ke seluruh sudut Jakarta gitu, jadi susah ya, belum lagi soal polusinya gitu, terus keamanan nomor 1, polusi nomor 2, terus kemudian penataan trotoar yang seharusnya memang nyaman buat pejalan kaki, ya itu tidak memenuhi syarat gitu. Sampai sejak kan sekarang misalnya ada beberapa trotoar yang diperbagus gitu, tapi di sisi lain itu hanya beberapa daerah dan itu tidak efisien menurut saya gitu.
barangkali ini ada usulan adalah ada misalnya soal penambahan sarana, ya satu sarana total pasti dibagusin, itu nomor satu. Nomor dua adalah keamanan itu misalnya ya susah lah kalau nggak ada CCTV-nya lengkap di segala sudut satu. Terus ada kemudian memang yang pos-pos jaga barangkali juga diperbanyak karena tanpa itu di beberapa sudut kota dia berjalan kaki di trotoar pasti tidak aman. Apalagi kalau malam, apalagi kalau itu malam. Siang aja barangkali juga cukup berbahaya di beberapa kawasan. Itu dia. Nah, Mas Muammar, kalau satu sisi itu kami juga memantau ini di kawasan kota di Jakarta Barat. Itu kan sudah ada beberapa lokasi yang memang sudah diberikan batas jelas begitu ya bahwa ini adalah lokasi tempat jalan kaki. Bahkan ada tulisannya di sana, tulisan peraturan di sub tidak diperbolehkan untuk pedagang kaki lima berjualan. Tapi nyatanya kebalikannya malah semakin masif berjualan. Apa sih peraturan yang tetap harus dilakukan ataupun ditegakkan agar bisa tanda kutip pejalan kaki ini bisa kembali menjadi raja begitu di tempat yang seharusnya? Itu juga menjadi problem berikutnya gitu bahwa sarana pejalan kaki trotoar yang harusnya menjadi buat pejalan kaki kan kemudian dimanfaatkan oleh beberapa pedagang untuk berjualan gitu dan ya sanksi tegasnya pun seringkali ya gitu-gitu aja gitu nggak tegas gitu. Jadi ya itu yang membuat akhirnya ya seharusnya sarana pejalan kaki yang harusnya memang bisa dimanfaatkan sebagaimana mestinya kemudian berganti alih menjadi di sana penuh dengan pedagang asongan dan sebagainya. Itu juga yang membuat pada akhirnya ada faktor keempat yang membuat kenapa kita dijuluki menjadi salah satu orang yang malas berjalan kaki juga karena faktor bahwa disiplin sama tindakan yang tegas untuk para pelanggar yang membuat pelanggaran ya belum maksimal gitu menurut saya gitu. Di sisi lain juga ada faktor lain yang menurut saya menarik adalah masyarakat perkotaan sudah terlalu banyak hidup dalam gemerlap kota, artinya kantor yang bekerja kantoran sibuk gitu, yang kemudian yang dia bekerja di entertainment juga hampir waktunya habis untuk bekerja. Terus ada beberapa solusi misalnya adalah berjalan di mereka yang kemudian tinggal di komplek perumahan, tapi itu pun juga saya juga tinggal di komplek perumahan gitu ya, jadi itu juga tidak menjadi habit, seminggu sekali gitu, hanya menjadi aktivitas yang sifatnya tidak rutin gitu, sifatnya lagi-lagi kalau hari libur saja, kemudian ada kegiatan bersama, jalan kaki, olahraga bareng dan sebagainya. Oke, berarti Mas Muammar yang perlu ditekankan adalah mengenai sarana, aturan, dan juga mungkin ke minat dari para pejalan kaki juga sendiri ini harus ditingkatkan lagi ya Mas Muammar ya. Oke, terima kasih informasinya Mas Muammar MK selaku pengamat gaya hidup. Selamat kembali beraktivitas Mas.